Mobil berjalan tidak kencang, tidak laju. Sambil berkencan malah senang, malah rindu. Sekarang lagi zaman anak muda suka ngeceng. Anak-anak pada ngeceng di tempat-tempat pengecengan. Kalau mau ngeceng ikut saja sama kita. Makanya kalau saya tampil, maaf banget bukannya sok perfeksionis. Kalau misalnya orang-orang di sekitar saya yang bekerja dengan saya, walaupun pada saat itu saya cuma sebagai penampil, tapi kalau mereka nggak bisa kerja dengan mendekati perfect atau rapi gitu, saya pasti iya, karena itu dia. Saya pernah dengar. Lo nggak bayang nggak? Gue main nih, ada figuran. Padahal kan lu sebagai pemeran utama, don't care dong. Kan udah ada yang merhatiin. Itu ada figuran, misalnya dasinya miring atau apa. Itu gue bilang, sini kamu. Padahal dia cuma figuran loh. Sambil bilang, kamu kan pemeran utama kok. Loh, enggak. Itu misalnya apanya miring atau apa. Jadi saya ikut ngatur. Perfeksionis. Nah, itu salahnya begitu. Karena dia bilang, ya maaf, saya juga orang yang ya suka menyutradarai juga gitu. Jadi sehingga detail ya. Atau ada naskah yang nggak pas atau pemain kurang gimana secara angle-nya, secara apa itu. Dia bilang enggak, tadi nggak bagus tadi ini nih gue bertamu ke rumah orang. Oke. Gue lihat lukisan di belakang lo nih tuan rumah, gue tamu miring. Oke, gue cuma 3 hari gue datang lagi masih miring. Gue bilang maaf ya, saya benerin lukisannya. Oh gitu. Kok situ nggak gatel ya? Kapan-kapan datang dong ke rumah saya. Podcast Fix Mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix Mantap. Jalan sore, kita berjalan-jalan sore-sore. Jalan sore, kita berjalan-jalan sore. Ya ampun, Pak Gon, apa kabar? Oh, thank you loh mau hadir di sini. Gimana kan? Gini, nah, gitu. Itu zaman itu. Kan aku kombinasi Pak Gon. Nah, gini. Oh, dari begini. Terus itu tahun berapa? Itu tahun berapa ya? 90-an. Itu 89. 89. Sorenya. Biasanya kan 87 udah booming. Nah, aku combine dengan tahun 2000-an. Oh gitu, jadi gerakan Inul. Oke. Iya. Aduh. Thank you, Pak Gon. Terima kasih loh hadir di sini ya. Sama-sama. Kok Pak Gon? Denny Malik. Pada pengen kenapa tuh Pak Gon? Oke. Halo Sobat Mantap. Senang sekali kembali lagi bersama Mas Rere Nggak Kuku Au Au. Masih di podcast Fix Mantap. Dan hari ini saya bersama bintang tamu. Pasti nggak asing lagi buat mereka yang ada di range usia berapa ya Pak Gon? Ya, pokoknya di tahun 90-an. Ya? Gensi, gue kan masih muda ya, masih muda. Ya, di tahun itu. Siapakah? Ini dia. Denny Malik, Nggak Kuku Au Au. Sudah gitu. Terima kasih loh waktunya. Luar biasa. Oke, Mas apa Rere. kabar Pak Gon? Baik ya. Senang sekali hari ini Pak Gon punya waktu untuk hadir di sini. Ya, itu mengingatkan saya, tampilan zaman itu trennya ya, pakai begini. Benar, singlet putih, buntung gitu. Pakai sepatu cats. Celana robek-robek. Robek-robek. Sama bling-bling. Agak bling-bling. Harus gitu, pakai metal-metal. Bikin sendiri lagi. Bikin sendiri zaman Beli itu. Metalnya gitu nusuk sendiri. Oh gitu ya. Paku-paku, model paku-paku zaman gitu. itu ya. Iya. Emang zaman itu belum ada desainer. Belum. Kalau mau cari jaket-jaket metal, ada kan cuma terbatas, ya kan? Gitu. Dan desainer Indonesia belum kepikir bikin yang begitu, gitu kan? Jadi pada saat itu ya kita ngeliat dari film, ya, dari video-video penyanyi luar, gitu kan? Michael Jackson dengan gitu kan, paku-pakunya, gitu kan? Jadi kita ngikut-ngikut aja ngarang-ngarang. Gitu. Oh gitu. Anyway, nama aslinya adalah Denny Malik. Bu Denny Malik panjangnya. Bu Denny Malik. Bu Denny Malik. Iya. Oh itu Bu Denny. Oke. Tapi dipanggil Pak Gon kenapa tuh? Nah tadi kan pagon-pagon kan. Nah, dulu gue segini kan rambut. Oh oke. Zaman jalan sore kan. Rambut jauh. Nah jadi dulu kan dari nari juga, jadi koreografer juga. Kemudian akhirnya ya karena lagu Jalan-Jalan Sore itu ya mau nggak mau didaulat juga sebagai penyanyi lah gitu ya. Nah, jadi terus udah gitu kita sering show show di mana-mana gitu. Kemudian penari-penari tuh bilang gini, Papa Gondrong gitu. Ayo dong kita ngeladang di mana lagi nih gitu. Maksudnya acara di mana lagi gitu kan. Dulu kita show di mana-mana kan zaman diskotik dulu istilahnya. Ya kan dari disco ke disco. Panamur. Oh iya M Club, Ebony. Ya Allah tahun berapa itu Masya Allah. Yang di Sarinah apa tuh Stardust ya dulu ya?
Oh iya itu di Sarina, enggak Stardust yang di kota Hemi. Yang di kota ya, Stardust ya. Terus ya banyak lah, Fire. Tapi sempet Stardust pindah ke gedung Sarinah itu tahun berapa yang zaman Reza Artamevia itu tahun iya, 90-an ya? juga kan? Iya. Pokoknya M Club itu di atasnya Blok M Plaza. Iya, yang di Blok M tuh. Iya. Yang main sepatu roda ya zaman itu ya. Kalau mau lebih jadul lagi Oriental. Oh ya ampun. SD kali lah. Jadi sebetulnya udah usia berapa sekarang? Aku sih pas kemarin 21. 21 tahun yang lalu. Abad 21 21. tahun yang lalu usianya sekian gitu ya. Pokoknya yang pasti ya nggak jauh lah sama. Oke. Pak Gon, jadi berawal dari nari nih. Oh iya ya, gini. Dulu kan zamannya Voka Group, zamannya folk song. Oh, oke, pop song. Di tahun 80-an awal, 79 gitu kan, 80 tuh di sekolah-sekolah gitu kita bikin lomba folk song, Voka Group gitu ya. Paduan suara lah awalnya, kemudian ada Voka Group, sebutnya dulu folk song. Kemudian dari situ akhirnya dulu kan nyanyi itu ya cuma nyanyi aja, paling gerakan 2 kanan, 2 kiri, cuma gitu-gitu aja kan. Terus mulai kita berani untuk mengeksplor gerakan gitu sambil, dan dulu kan semua live ya, nyanyinya live, main musik gitu live semua terus dengan gerakan. Nggak gampang tuh ya kan, kita bikin gerakan untuk yang dimana kita harus bernyanyi juga dengan live gitu. Kemudian ada Suara Mardika waktu itu namanya. Gabung dengan Suara Mardika. Itu terkenal sekali ya? Iya, itu SM pertama kali itu saya di situ bergabung. Waktu itu Mas Guru sebagai pimpinannya. Jadi waktu itu SM itu sudah ada satu Voka Group SMA, anak-anak SMA 4 Sunda Kelapa, pokoknya anak-anak inilah sekolah-sekolah favorit di zaman itu, ada anak SMA 6 juga di situ. Nah, bikin satu grup Voka Group. Waktu itu belum ada namanya. Kemudian minta tolong Mas Guru waktu itu dari Belanda untuk melatih mereka nih sebagai artinya grup vokal. Setelah itu dimasukin lah gerakan-gerakan tarian oleh Mas Guru. Kemudian mulai dimasukin musik-musik etnik. Dulu kan ada istilah musik synthesizer atau pop di range dengan musik-musik gamelan. Iya, dulu ya ada Ecstasy. Iya, Semaradana, Rati Dewi Citra kayak gitu. Itu keren banget loh. Lagu damai, ya, zaman itu. Janger. Nah, dari situ ya akhirnya booming Suara Mardika. Kemudian menjadi salah satu grup yang cukup terkenal di zaman itu. Kemudian karena pergelarannya juga sukses, dan waktu itu didukung oleh Gubernur Ali Sadikin, akhirnya bisa mentas di mana-mana. Setelah itu kita baru dengar tuh ada SA mau bikin pergelaran pertama, gitu. Terus kita bergabung karena waktu itu saya taunya itu adalah grup tari? Grup Voka Group, grup musik. Saya tahu Mas Guru dari kaset Guru Gypsy. Karena saya suka dengan Chrisye, saya fans berat Chrisye. Kau tahu dulu album Sabda Alam itu yang Engkau Juwita ya, itu pertama kali itu sangat booming albumnya. Kemudian saya tahu Guru Gypsy, saya suka dengan musik etnik. Di situ saya bergabung. Nah, di SM itu kita belajar semuanya. Yang tadi niatnya mau bermusik, mau bernyanyi, kita juga harus belajar gerakan, koreografi atau tari-tari daerah, karena memang tampilannya selalu seperti itu. Pokoknya harus dengan busana Indonesia, dengan ciri khas Indonesia, walaupun lu membawakan lagu pop. Modern lah ya. Iya, waktu itu pokoknya istilahnya kontemporer lah ya. Iya, pokoknya harus dimasukin unsur-unsur etniknya, budayanya gitu. Nah, dari situ ya udah akhirnya berkembang karena kita harus belajar semua. Jadi belajar manajemen juga, belajar sebagai event organizer, sebagai pokoknya panggung juga kita belajar cara bikin dekor, properti, kostum, desain semuanya, nari juga, nyanyi, ngisi suara sendiri juga. Nah, dari situ akhirnya ya dapat ilmu lah. Kita bilang itu SM itu kayak akademi buat kita di angkatan itu. Nah, terus ya berkembang. Kalau saya sih otodidak aja ya, learning by doing lah istilahnya. Pokoknya berjalan aja. Pada saat itu dipercaya sebagai koreografer, coba di fashion juga gitu sebagai koreografer fashion. Sebagai koreografer fashion, kemudian ditarik ya zamannya TV, album Minggu, Selecta Pop, Safari ya kan, SAFARI Safari. Ya Allah, ketahuan ya usianya berapa ya. TVRI ya. Elva nggak ngerti kan? Ya. Sony nggak ngerti kan? SAFARI. Iya, dari hitam putih ke berwarna. Kalau dia tahu nih, tahu kan tahu. Tahu lah, tahu. Nah,
Dari situ ya kita akhirnya dikenal gitu sama produser-produser. Kan dulu kayak klip-klipnya Krisya, Animarium, Hetikus Enang. Pokoknya kalau ada koreografi penarinya atau ada penari latarnya pasti kita tuh salah satunya. Penarinya juga, kita juga yang bikin tariannya gitu kan. Kita yang ngelatih si penyanyinya juga gitu. Untuk festival dulu kan ada festival lagu populer zaman itu kan. Maka lahirlah Vina Panduwinata, Harvey Malleolo itu kan dari festival lagu. Nah, itu ada tari-tariannya ya, dulu juga kan ya. di ajang itu selalu ada koreografi, baik untuk si penyanyinya ada gerak gitu ya. Artinya belajar untuk stage act-nya itu ada gitu kan. Kita yang dipanggil lah istilahnya dipercaya untuk mengarahkan mereka. Kemudian kalau ada koreografi atau ada tariannya, ada latarnya ya kita juga yang bikin gitu. Karena kita juga yang nari. Nah, dari situ ya udah akhirnya berkembang, nggak ngebayang kalau akhirnya bisa seperti jadi industri gitu loh. Sekarang ini kalau udah dibilang udah entertain itu udah industri lah ya. Dulu kan masih semuanya amatir kita bilang ya. Mau dibilang profesional juga kita nggak tahu, honor juga kita nggak tahu itu honor yang berapa, penting berkarya aja gitu berkarya, ya. Dulu istilahnya kalau kita terima amplop itu dibilangnya ini ada uang saku, ada pengganti transport, udah senang gitu. Yang penting kita bisa tampil, bisa berkarya, benar itu bisa membuat satu garapan yang bisa ditonton orang, apalagi orang happy, orang senang, kemudian kita bisa masuk hotel, show di ballroom, kemudian zaman itu balai sidang ya. Pakai kostum. Iya, apalagi show di balai sidang gitu yang kita anggap dulu kan sakral banget tuh namanya Itu balai zaman sidang. apa? Jakarta itu ya? Itu tahun berapa tuh? Itu 89. Itu lahirnya Jalan Sore dari situ. Itu dari pergelaran Jak di Jakarta. Itu kan menceritakan tentang urbanisasi, tentang sampah, tentang preman, tentang terjadinya lintas melawai gitu ya. Pokoknya tentang kota Jakarta lah, menceritakan tentang itu saya masih kecil Jakarta. loh. Masih kecil saya. Masih kecil. Dan saya lewat JCC ya, umbul-umbulnya banyak sekali. Iya, itu kalau pertunjukan bisa sampai 1 minggu, 2 kali pertunjukan sehari itu ngantri. Dan ya? dulu aja sampai istilahnya mungkin anak sekarang juga nggak tahu apa masih ada ya. Kalau mau beli tiket lu harus beli tiketnya pesan dulu di Ibu Dibio. Iya. Sampai sekarang masih. Masih ada. Sampai Ibu sekarang Dibio. masih Nah, hebat Ibu Dibio. nggak? Nah, jadi kayak begitulah. Dulu masih inget harga tiketnya itu kalau yang dulu kan gak ada istilah festival ya, semuanya duduk. Pokoknya itu yang paling murah itu 7.500, yang paling mahal itu udah VIP 15.000. Jadi kalau dihitung sekarang ya 750 ribuan ya. 1,5 juta kali 1,5 juta ya. 15.000. Jadi Pak Gon sendiri itu berarti berawal dari nyanyi sebetulnya bukan nari ya? Sebenarnya di SM tuh akhirnya nari gitu karena awalnya karena di Folksong ya, di Voka Group kan gitu. Ikut Voka Group, kita ikut lomba-lomba di sekolah gitu kan. Dulu zamannya Karang Taruna, nggak tahu deh Karang Taruna itu masih ada apa enggak sih sekarang ini? Nggak ada. Nah, dulu kan kita masih ada ya? Ya, dulu kompak banget. Pokoknya istilah kalau kita tinggal di satu tempat itu RT RW saling kenal, tetangga saling kenal, kita selalu bikin keriaan kayak 17-an atau apa. Nah, itu Karang Tarunanya tuh masih aktif masih ya. aktif itu. ya. Nah, lahir dari situ, kemudian di sekolah pun juga kita bikin lomba-lomba. Gitu kan. Nah, salah satunya lomba Voka Group. Atau disebutnya Folksong. Nah, Jadi situ, berawal dari nyanyi itu dari akhirnya nyanyi, bergabung nyanyi, udah gitu dulu kan kita modal cuma denger dari kaset ya kan. Iya. Kemudian pingin nih gitu. Malah sebenarnya kalau mau mundur lagi pada saat itu saya pingin seperti Sidul. Sidul? Rano Karno waktu film Sidul anak sekolahan. Anak Betawi. Oh iya Sidul. Ya pokoknya lihat Rano Karno waktu kecil di film itu saya kepingin seperti dia. Oh emang waktu itu masih kecil? Ya kan nonton. Are you sure? Iya, nonton itu sama kan cuma beda 2 tahun. Di SMA itu dia kakak kelas. Oke. Jadi kita ngeliat Rano Karno kan idola semuanya, ya kan? Terus film Romi Juli dengan Yesi Gusman. Nah, waktu Gita Cinta kita juga udah jadi figurannya tuh. Tapi itu jauh loh, Mas, antara Romi Juli dan Sidul itu jauh sekali loh. Itu kan Romi Juli 70-an. Enggak, bukan Sidul anak sekolah yang di TV, yang di RCTI. Yang dulu ada filmnya. Oh. Yang dia kecil. Oh, I see. Ada ya? Ada. Gua nggak ngerti ya. Ada ya? dari film layar dulu. Oh, oke. Iya, gitu. Nah, Oh, jadi kan dulu kalau film-film yang diperankan oleh Rano Karno itu kan booming. Box office. Iya, box office pasti kan. Dulu ada namanya Ratapan Anak Tiri. Faridila Sandi. Terus siapa pemainnya? Pokoknya gitulah. Emilia Contessa. Nah, itu almarhum. Ya, itu juga aku ngeliat tahu Emilia Contessa juga dari film Ratapan Anak Tiri. Kemudian pokoknya Rano Karno lah aku lihat. Nah, pada saat itu pingin main, maksudnya gini, bukan main film. Pingin jadi, saya tuh suka teater gitu, suka sandiwara gitu ya. Pokoknya pingin tahu kalau di belakang panggung tuh apa sih
yang terjadi activity, maksudnya kegiatan di belakang itu persiapannya seperti apa. Jadi sebenarnya karena saya tuh lebih suka menjadi orang di belakang panggung sebenarnya. Oh gitu. Gue lebih suka ngedirect. Tapi kok tahu-tahu muncul jalan-jalan sore Nah, jalan sore itu karena di pergelaran. dari pegelaran. Nah kan dulu kan semua lagu-lagu Mas Guru itu kan produsernya Bu Mas Guru Acin. sendiri. Oh, Bu Acin. Bu Acin Musika Studio. Jadi dari yang Untukmu Indonesiaku, Cinta Indonesia, yang cinta terus Gilang Indonesia gemilang sampai jaknya itu semua didistribusikan, artinya produsernya adalah Musika. Oh, itu satu album ya? Iya, Pak jadi Gon? setiap pergelaran Itu satu pergelaran ya? Ya itu ada ininya, ada albumnya, ada kasetnya. Yang ada Ahmad Albar nyanyi pop juga itu ya? Iya, jalanan. Itu anak jalanan. Ada Aku Frustasi itu ada juga gitu. Pokoknya dari zaman pertama. Yang pertama itu belum ada judul, masih namanya Pergelaran Karya Cipta Guru Soekarno Putra pertama itu tahun 1979. Kemudian tahun 1980 itu bikin Untukmu Indonesiaku, kemudian Cinta Indonesia, 86 itu Gemilang, kemudian sampai Jakarta. Nah, jadi yang jalan-jalan sore itu. Nah, kaset itu kan dulu harus album itu kan harus promo. Nah, itu tadi di Selecta Pop. Iya Jalan-jalan kan? sore itu. Iya, gitu. Lo kalau mau promo ya lewat awalnya Selecta tuh lewat Pop. Selecta Pop. Kalau lagu itu ternyata bagus secara peredarannya itu bisa muncul lagi di album minggu. Oh. Nah, maka dulu istilahnya gini, dulu saya masih ingat almarhum Bung Enteng Tanamal sama Bung Kris Watikawa itu udah kenal saya sebagai koreografer karena waktu itu saya ingat 25 tahun TVRI itu saya yang bikin acaranya, artinya dipercaya salah satu koreografer untuk penampilan dari semua artis-artis. Dulu kita nggak bilang jadul ya, artinya dari mulai TVRI ada sampai jadul 25 tahun perjalanan dari TVRI itu. Jadi saya lah ikut membantu mengarahkan, membuat koreografi bagaimana mereka tampil. Waktu itu satu-satunya TV sih ya. TV, iya gitu. Nah terus waktu itu bersama Mas Guru juga, kemudian saya ikut membantu mengarahkan, membuat koreografi dari penyanyinya, dari penari-penari latarnya semua. Nah dari situ saya kenal sama semua artis di zaman itu ya, dari mulai tahun 60-an, 70-an, maksudnya Titi Puspa sampai pokoknya gitu, sampai eranya Harvey, Rafika Duri di tahun itu. Nah dari situ akhirnya saya kenal dengan namanya Bung Kris gitu, sebagai produser. Nah dulu gini, walaupun gue udah kenal lu sebagai koreografer, karena lu mau nyanyi, lu harus tes. Jadi dulu semua proses, nggak ada yang instan. Jadi gue walaupun, gila gue biasa ngatur penyanyi, sekarang gue mau ngeluarin album, masa gue harus dites? Padahal gue kan udahlah, misalnya penyanyi yang top-top ini. Udah eksis lah gitu ya. Rasanya mungkin begitu gitu kan, tapi pada saat itu ya nggak apa-apa, memang harus prosedur seperti itu. Nah itulah bedanya. Jadi dulu kita berjuang, semua proses nggak instan. Saya tes, saya datengin, artinya padahal TVRI itu udah sering saya mondar-mandir gitu. Jadi saya datang ikut tes waktu itu, saya masih ingat lagunya Semaradana, kemudian lulus gitu. Setelah itu beberapa minggu kemudian bikin klipnya Jalan-Jalan Sore dengan waktu itu DJ Nawi sebagai pengarah acaranya. Nah dari situ karena kan album itu mau dijual, mau dipromo. Jadi lagu jagoannya yang mana nih? Kan harus dipilih dari 10 lagu misalnya. Satu, nah kebetulan jatuh pilihannya itu ke Jalan-Jalan Sore. Oh, yang paling menurut produser nih kan, yang paling komersil waktu iya, itu lah ya. Dulu dibilangnya kuping glodok nih gitu kan, patokannya glodok. Glodok waktu itu iya, ya. Jadi gini, lu bisa bilang itu lagu bagus, tapi kalau produser bilang nggak laku nih, nggak akan jalan. Atau lagu itu mungkin biasa-biasa aja, tapi kalau produser feeling bilang komersil nih, komersil, jalan. Jadi gitu. Nah pada saat itu ya nggak tahu, ya rezeki juga, ya walaupun saya suka nyanyi, tapi nggak kepikiran gitu bahwa artinya bakal jadi penyanyi. Jalan-jalan sore, karena itu yang harus tampil di TV. Nah kan terus bertahan tuh di radio-radio sampai berapa bulan kan. Dulu kan ada tingkat peringkat gitu. Track. Ada dari 10 naik ke 7 minggu ini, sampai ke 1. Bisa bertahan 4 minggu sampai 7 minggu. Itu kan udah hebat banget ya kan. Semua radio Prambors apa semua tuh muter ya, Jalan-Jalan Sore ya. Akhirnya benar-benar jalan-jalan. Karena waktu itu gitu. Ya jalan-jalan radio-radio. Ke radio-radio promo ya. Itu seru banget. Boleh dong Pak, coba kita mau ini denger. Kan selama ini kita dengernya ini dari video klip atau dari kaset. Nah mumpung orangnya di sini, coba dong Jalan Sore. Oke. Mobil berjalan tidak kencang, tidak laju. Sambil berkencan malah senang, malah rindu. Sekarang lagi zaman anak muda suka ngeceng. Anak-anak pada ngeceng di tempat-tempat pengecengan. Kalau mau ngeceng ikut saja sama kita. Itu zaman rap juga lagi naik ya, zaman Milli Vanilli. Kan, oke, di sini
Ergo Tawa kan, arrangernya. Jadi pada saat itu ya udah mau pergelaran, jadi kita harus bikin lagunya dulu dong. Kan aku bilang dulu kita biasa semua kita isi suara sendiri semuanya. Walaupun ada juga penyanyi luar gitu ya, tergantung pada saat pertunjukannya itu kita siapa yang akan kita tampilkan gitu. Nah pada saat itu aku dibantu sama Elva Singers untuk backing vokal. Kemudian, itu yang backing vokal Elva Singer. Backing vokalnya. Iya, backing vokalnya. Kemudian aransemen Ergo Tawa. Nah jadi pada saat itu ya udah gue nyanyi kan gitu. Oke Mas, gitu. Baru dibuat tuh di Jin Studio. Saya masih ingat itu di apa namanya, baru ditulis lah sama Mas Guru gitu liriknya. Kemudian ya udah di situ kita latihan jalan sore kita oke. Tiba-tiba ada rapnya. Aduh Mas ada rapnya, saya kan bukan rapper maksudnya. Ya udah nyanyi aja dulu, nyanyi mungkin nyanyi nggak ada rap gitu ya. Tapi ya udah terus akhirnya bilang ya udah lu yang enaknya aja, nge-rap yang enaknya lu aja, feel lu gimana. Ya udah nge-rap gaya gua ya. Ya itulah terjadi mobil berjalan gitu. Nah, terus kalau nyanyinya ya memang udah sebelumnya juga udah suka nyanyi, sering nyanyi gitu. Jadi ya nggak ada kendala gitu. Tapi pada saat ada rapnya itu bikin saya juga tantangan gitu. Wah, gua harus gimana ya? Gua kan misalnya gini, gue sebagai penyanyi bisa diterima aja udah alhamdulillah gitu kan. Jadi pada ada masukan genre baru gitu. Iya, rap tiba-tiba gitu. setelah itu baru ada Iwaka, ya kan. Oh jadi kamu termasuk ini ya yang nge-rap pertama kali ya di zaman itu ya? Iya, terus sama Iwa sama-sama di Musika, terus kita pernah promo setelah itu album kedua bareng sama Iwa. Oh. Jadi album kedua aku udah Putri Impian. Oh Putri Impian. Putri Impian. Nggak ada rapnya itu ya? Nggak ada. Nah, tapi ada sorenya juga ya? ada sorenya karena sore mengikuti gitu. kesuksesan biasa produser lagi. Oh oke. Dia masukin sentuhan sore-sore ya udah ikut aja. Kan jualan. Waktu itu sempet loh ada temen gue, dia kenapa ya kalau nyanyi selalu ada sore-sorenya? Kan sore-sore di mana-mana. Oh gitu. Nongki di mana-mana. Oh. Dan dari situ ya udah meledak gitu kan. Istilah zaman dulu kan gitu, booming gitu kan, lagunya di mana-mana. Aku kangen dengan suasana kita wawancara di radio-radio itu menyenangkan sekali. Menyenangkan ya. Itu promo ya. Nggak bisa terlupakan gitu kan. Wah ini yang namanya jadi penyanyi kemudian booming terus udah mulai punya fans penggemar gitu ya. Zaman itu masih TVRI gitu. Setelah itu udah mulai 90-an berapa tuh mulai masuk RCTI gitu kan. Dulu masih pakai recorder ya. Mungkin 89 udah ada cuman masih ya pakai recorder. Nah udah gitu udah akhirnya booming kemana-mana terus album kedua gitu. Terus teman-teman misalnya kayak itu udah bentuk album ya, bukan kompilasi lagi ya. Untuk yang sore-sore. Yang kedua, yang Putri Impian udah album. Nah, terus teman-teman jadi full nyanyi ya satu album ya. Iya. Teman-teman penyanyi misalnya kayak Harvey bilang, lu udah harus komit ya. Lu harus udah sekarang dikenal sebagai penyanyi, lu harus nyanyi yang benar, maksudnya harus benar-benar jangan cuma karena buat waktu itu kebutuhan pergelaran aja gitu kan. Ya itu rezeki ya aku juga nggak tahu. Terus booming ya udah kita harus konsekuen ya gitu dengan tampilan kita, kemudian kita harus mengikuti cara misalnya ya harus promo dan sebagainya, kemudian diminta manggung di mana-mana ya alhamdulillah gitu. Nah, album kedua dapat klip terbaik waktu itu. Waktu itu zaman video klip ya. Waktu itu Rizal Mantovani sama Richard Buntario waktu itu yang bikin. Kemudian dapat klip terbaik. Salah penghargaan. Kalau nggak salah di video musik Indonesia. Bukan, di video musik Indonesia sama ini zamannya MTV waktu itu masih di Hong Kong, salah satu yang dapat People Choice Award. Itu di MTV Award. Iya, MTV. Nah terus udah gitu di AMI juga terus gara-gara itu terus diajak main dangdut. Nah itu panjang deh ceritanya. Nah saya memang pernah bingung kan? Nah saya pernah lihat Pak Ayo Gon. minum dulu. Silakan diminum. Mana whisky-nya? Ya, silakan jangan sampai mabok. Nah, saya pernah ngeliat di TV tiba-tiba Pak Gon dangdutan. Waktu itu sinetron ya. Nah, gara-gara Sarmila itu, Melodi Cinta. Akhirnya nyanyi dangdut juga. Kembali lagi ya produser, gitu. Yang penting cuan ya. Nah, iya kan halal juga kan. Halal. Memang kita suka. Pada saat itu sih gini, lu pelin-pelan ya, lu sebenarnya penyanyi apa sih? Maksudnya, gue bilang penyanyi itu kan ya sama juga kayak misalnya lu pemusik, ya. Oke, sekarang lu ngiringin misalnya atau lu bikin musik jazz bisa. Namanya kalau lu main musik kan mau apa nih, mau pop, mau klasik kan sama aja gitu. Nah pada saat itu sempat gitu, lu kalau mau pop ya pop, dan ya buat gue ya ada permintaan. Di samping gue juga nggak munafik, gue suka. Gue bilang gini, musik dangdut itu tergantung. Saya bilang musik Rhoma Irama saya suka, bagus musiknya, lagu-lagunya. Musiknya Elvi saya suka ya. Semua. Dan ininya dangdut katanya lebih gede. Oh iya. Iya ya. Iya, nah, waktu itu Melodi Cinta booming karena saya harus bawain lagu Sarmila. Akhirnya juga promo kemana-mana kan. Terus akhirnya diminta lagi gitu. Ya nggak bisa menghindar kan. Sampai lagunya gimana sih Pak Gon?
Aku relakan kepergianmu. Cengkok dangdutnya mana coba? Gue dangdutnya nggak pop, nggak Oh ini gitu. banget. Iya. Oke. Paling waktu lagu yang andalan gue yang kuning. Jangan kau katakan ku sudah tak sayang, Oh, iya. sedangkan dirimu masih kurindukan. Itu sempat beredar juga ya albumnya ya? Itu dapat video musik sebagai penyanyi dangdut solo terbaik. Video musik Indonesia. Wow. Tahun berapa itu? 2004. Kan nggak punya cengkok dangdut, kok Nah, dapat makanya penghargaan? bingung kan? Kasian dong penyanyi-penyanyi dangdut. makanya gitu. Tapi waktu itu gini, mungkin gini sebagai orang Melayu, saya orang Melayu gitu ya. Oke. Gini, dangdut itu kan kembali lagi ada dulu ada istilah kayak pop kreatif ya, dangdut kreatif atau dangdutnya mau ke Melayu ya. Saya memang cengkok. Dangdut itu kan sebenarnya mau kemana? Mau ke India atau Melayu atau mau kemana kan boleh aja gitu. Masalah aransemen gitu. Tapi saya juga surprise, saya terima kasih kepada Dewan Juri, kepada apa namanya ya panitia atau juri-juri yang ada di Video Musik Indonesia. Bukan video musik, apa namanya? Anugerah Musik Indonesia. Anugerah Musik Indonesia. Pada saat itu saya sangat appreciate, berterima kasih. Saya nggak nyangka gitu ya, karena ada 5 nominasi termasuk saya, itu yang 4 emang benar-benar murni penyanyi dangdut. Siapa aja itu? Waktu itu ada Fasaldat, ada Meggy Z, ada siapa gitulah pokoknya. Ngalahin Meggy Z ya? Nggak tahu lah pokoknya ada berapa nominasi lah, ada ada 4 nominator lagi gitu kan. Nah jadi pada saat itu saya sudah terima kasih, artinya Jadi alhamdulillah, nominasi aja udah alhamdulillah. gue masuk gitu ya, karena lagunya ya kembali lagi maaf Komersil. secara komersil jalan gitu, secara klipnya itu juga dapat sebagai juga klip terbaik, Rizal Mantovani juga yang bikin. Mungkin pada saat itu klipnya itu sesuatu, maksudnya Kemasannya beda dari dangdut mungkin. yang biasa. Kan orang menilai itu bermacam-macam, Iya, dari sudut benar. apa gitu ya. Aku merasa aku secara cengko aku tidak murni dangdut banget gitu. Tapi pada saat itu juga mengikuti dari permintaan pasar dan juga dari kesuksesan Sarmila Melodi Cinta. Waktu itu produsernya Kamila Malik dan Bang Jaja yang bantu juga untuk mengkolek lagu-lagunya. Dulu kan gini, kita promo Sarmila kan kemana-mana. Dan gue selalu nyanyi cuma Sarmila sama Kopi Dangdut. Terus Bang Jaja bilang gini, Jaja Miharja, lu jangan cuma 2 lagu itu aja dong. Iya emang gue bukan penyanyi dangdut. Gue sempet tuh ngomong gitu. Padahal gue bukan penyanyi dangdut, jadi gue cuma hafal 2 lagu itu. Karena buat sinetron kan kebutuhannya. Nah tapi pada saat itu saya tertantang. Oh iya gitu. Dan saya sebagai koreografer kan bikin untuk penyanyi dangdut, penyanyi pop, penyanyi apa aja gitu kan. Jadi dangdut itu juga sesuatu yang familiar buat gua gitu. Dan gue ya otodidak kan ngikutin aja cengkoknya gimana gitu. Aku suka lagu Melayu, udah pasti secara kita nih orang Melayu gitu. Nah jadi ya udah karena mungkin itu akhirnya dapat di Anugerah Musik Indonesia. Setelah itu saya lebih tertantang lagi. Tahun berapa itu Pak Gon? Itu 2004. 2004 di ya? 2003 sebagai Jadi 20 tahun yang lalu? Iya. Oke. Pas 20 tahun yang lalu. Jadi ya udah jadi aku harus lebih komit lagi gitu. Ya pokoknya gue lakukan yang terbaik lah. Mau setiap tampil di mana aku lakukan yang terbaik. Jadi keasikan nyanyi. Dunia koreografi gimana? Nah pada saat itu sempet waktu gara-gara Kan sibuk banget pasti kan? Iya, pada saat Melodi Cinta itu kan syuting belum zamannya stripping, tapi pada saat itu kan film gini, Tiap minggu ya? bikin Seminggu sinetron sekali itu ya? bener-bener yang nggak Capek. bisa sehari gitu. Jadi kita bener-bener dulu kan ada bedah naskah, jadi 3-4 hari bisa sampai 1 minggu baru selesai 1 episode. Nah. Nggak bisa kayak sekarang yang dikejar-kejar stripping gitu kan. Maka dulu mungkin secara mutu pengambilan gambar mungkin lebih Dan alatnya juga pengaruh ya? Iya, pengaruh. Nah dari situ agak bukan gini. Bukan saya tinggalkan, tapi agak sedikit Terbengkelai. Terbengkelai. Ya karena permintaan kan. Jadi gue kan harus komit dong. Kalau bisa terima order, jangan nyanyi mau ini di waktu yang bersamaan. Kalau waktunya nggak bersamaan ya bisa. Dan waktu itu yang cuannya lebih gede Iya. dan permintaan lebih banyak adalah Iya. main sinetron dan nyanyi Dan itu nyanyi. tadi. Dulu sampai 3 Sehingga produksi. Sinetron sampai 3 produksi. 3 produksi. Pada saat itu aku kan juga udah punya IO, punya perusahaan, udah punya produksi sendiri, Pentasindo kalau ingat dulu. Pentasindo. Pentasindo. Jadi artinya kan aku udah pegang acara-acara banyak, launching dan sebagainya gitu. Aku ini kan koreografer, aku istilahnya kalau mau dibilang tuh aku tidak mengalami yang namanya di zaman Soekarno. Aku tuh koreografer dari zaman Soeharto sampai sekarang mengalami gitu ya. Artinya dari zaman KTT, EPEK lah, acara-acara macam-macam lah zaman itu ya sampai semua presiden gitu ya, semua pokoknya zaman itu
artinya saya mengikuti gitu. Cuma di zaman Soekarno saya belum, masih terlalu kecil kan. Jadi artinya saya tahu perkembangannya seperti apa. Dan saya nggak mungkin lepas itu. Jadi saya memang udah seneng gitu. Jadi ya pada saat itu ya emang agak terbengkalai benar gitu ya. Nggak terlantar karena kan kita juga punya tim produksi yang juga bisa jalan. Yang penting konsep dari saya tetap. Konsep itu kan bisa bikin di mana aja ya. Cuma pada saat itu ya saya punya asisten yang lumayan punya tanggung jawab, kompeten gitu ya. Bagus gitu yang bisa mewakili saya. Jadi kalau pada saat saya harus syuting, saya harus show, bukan asisten kamu yang iya, bekerja. yang penting kan pada saat presentasinya itu yang paling sulit kan. Nah kalau presentasi itu saya selalu berusaha untuk saya yang hadir. Untuk dealing ya. Iya, pada saat di latihan kan udah punya tim pelatih, tim kostum, semua segala macam, iya kan? Bisa jalan lah. Iya, musik editing. Dealingnya ini. Iya, dealingnya ini yang paling penting kan. Nah, oke. beauty contestnya istilahnya itu yang penting kan. Iya. Kita harus nyetor muka. Ya, I'm here gitu kan. Oke. Gua akan take care untuk semuanya gitu. Tapi pada saat itu emang agak overload. Jadi aku agak memang waduh, udah deh, maksudnya dikurangi dulu sinetronnya, stop. Terus nyanyinya juga pada saat itu ya ngikutin aja gitu, selagi masih ada permintaan, sepanjang tidak bentrok. Tapi memang I love directing. Gue tuh emang orang belakang panggung. Gue tuh suka ngedananin orang, suka ngarahin orang, suka mengemas orang, bikin pertunjukan gitu. Maksudnya emang jiwa saya tuh orang belakang layar. Gitu. Aslinya itu. Sebenarnya saya orang yang benar-benar meng-create gitu, bukan yang sebagai si penampil. Penampil aja, enggak. Makanya kalau saya tampil, maaf banget, bukannya sok perfeksionis. Kalau misalnya orang-orang di sekitar saya yang bekerja dengan saya, walaupun pada saat itu saya cuma sebagai penampil, tapi kalau mereka nggak bisa kerja dengan mendekati perfect atau rapi gitu, saya pasti iya, karena itu dia. Saya pernah dengar. Lo nggak bayang nggak? Gue main nih, ada figuran. Padahal kan lu sebagai pemeran utama don't care dong. Kan udah ada yang merhatiin. Itu ada figuran misalnya dasinya miring atau apa. Itu gue bilang, sini kamu. Padahal dia cuma figuran loh. Sambil bilang, kamu kan pemeran utama kok. Loh enggak. Itu misalnya apanya miring atau apa. Jadi saya ikut ngatur. Perfeksionis. Nah itu salahnya begitu. Karena dia bilang, ya maaf, saya juga orang yang ya suka menyutradarai juga gitu. Jadi kalau sehingga ada yang, detail ya. Atau ada naskah yang nggak pas atau pemain kurang gimana secara angle-nya, secara apa itu, dia bilang enggak, tadi nggak bagus, tadi ini agak rewel. Dulu saya dulu dancer. Dulu Iya. saya dancer. Kemudian waktu itu Pentasido lah namanya lagi di TV di mana-mana. Terus saya sempet tuh ngomong sama temen, aku ajak dong Ada ke joget Pentasido. soalnya. Nah, Iya, ya joget itu kan. booming banget. Katanya gini, yakin lu orangnya detail banget loh, perfeksionis banget loh. Itu bener berarti ya? Iya. Memang sebenarnya nggak cuma di profesi gitu, apapun juga kamu juga sebaiknya menjadi orang yang detail. Yang Karena detail sebaiknya ya. gitu. Jadi memang itu nggak bisa dibuat-buat sih. Jadi nggak bisa dibilang ini lebay atau apa. Memang udah begitu. Jadi kalau ada yang nggak rapi, maaf ya, saya kalau misalnya ke rumah kamu kesetnya itu miring, saya lurusin. Oh gitu. Saya selalu minta maaf sama tuan rumahnya. Maaf ya, saya lurusin kesetnya. Oh gitu. Nggak bisa lihat keset miring. Ini ada kejadian. Kan lukisan berarti orang, kalau keset kan tulisannya welcome, tiba-tiba Pak Gon datang, di situ tulisannya goodbye akan dibenerin ya? Iya. Betul. Jadi, maksudnya gini, kok lu nggak risih ya? Nih, gue bertamu ke rumah orang. Oke. Gue lihat lukisan di belakang lu, nih tuan rumah, gue tamu, miring. Oke, gue cuma 3 hari gue datang lagi, masih miring. Gue bilang, maaf ya, saya benerin lukisannya. Oh gitu. Kok situ nggak gatel ya? Kapan-kapan datang dong ke rumah saya. Babu kali ya. Bisa sih. Pak Gon, Udah kebiasaan. udah kebiasaan ya. Makanya begitu. Emang Mak- perfeksionis ya. Apa cuci piring, abis makan gitu-gitu, sampah nggak bisa tisu gini, nggak bisa. Bukan sok bersih ya, emang begitu. Oh emang begitu ya, udah bawaannya ya. Nah Pak Gon, ya. jadi jiwanya Pak Gon ini lebih ke jadi koreografer daripada jadi penyanyi sebetulnya. Ya? Sebenarnya gini, lo tuh anak wayang gitu Oke. ya, orang yang suka dengan, maksudnya apapun performance. Jadi pada saat lo juga harus sebagai pelaku, kenapa enggak? Tapi sebenarnya ya jiwa gue tuh gue directing gitu, maksudnya gue mendirect gitu. Gue ya itulah. Itu lebih Sebagai koreografer itu gini, menggarap sesuatu acara itu gue lebih all out. Iya, gue ngerasa wow gitu. Apalagi kalau penonton puas, bukan klien aja yang puas ya, penonton happy itu kayaknya nggak bisa dinilai karena honor gitu ya. Nah itu beda dengan lu hanya main bagus untuk diri lu. Selesai. Udah. Kalau lu punya satu misal Karya. sebagai sutradara film lu keren, box office gitu kan, lu seneng. Wah luar biasa Nah, sebenarnya. itu kan beda gitu. Walaupun kadang-kadang orang nggak begitu tahu sama saudaranya ya. Secara fisik
Karena kan banyak saudara nama tahu, tapi fisik orang lebih kenal pemainnya dong. Karena Iya, kan dia nggak benar. tampil di layar. I see. Nah, Pak Gon, untuk event-event besar, sudah berapa banyak sih yang Pak Gon pegang untuk event besar? Event apa aja itu yang paling besar menurut Pak Gon? Apa ya? Aku bilang tadi kan dari zaman Pak Harto KTT, SEA Games. Yang terakhir yang besar itu Asian Games di 2018. Di mana itu? Itu di Gelora Bung Karno. Kita Gelora sebagai Bung tuan rumah kan, 2018. 2018 Asian ya. Games, iya kan. Itu kan hampir 48 negara ya. Gitu. Jadi sebelumnya itu saya dikirim ke Incheon Korea bawa Oke. 60 penari untuk farewell, untuk Berapa? closing. 60 penari. 60 penari. Untuk closing seremoninya ke kita sebagai the next country. Oh, I see. Kan jadi itu 4 tahun sekali kan Asian Games. 5 Jadi- tahun apa 4 tahun sih? 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Jadi 2014 itu kita ke Incheon Untuk farewell. closing. Untuk closing karena Oke. the next country-nya Indonesia. Oh, sebagai jadi tuan rumah. penarinya dari Indonesia. Jadi kita kan ada keluar dulu dong. Nih, pokoknya kita farewell, closing for the next country, Jakarta, Indonesia. Kita tampil, gitu. Bawa tuh 60 penari. Terus 4 tahun kemudian ya udah kita persiapan, kita sebagai tuan rumah. Nah, itu yang akhirnya alhamdulillah juga viral Ratu Jarunya sebagai opening untuk Tarian Aceh waktu itu ya. di Asian Games. Dan saya juga baru tahu setahun kemudian itu masuk karena waktu itu kan kita bekerja sama dengan Five Currents. Apa itu? Five Currents itu IO-nya. Oke. IO dia berpusat di New York sama di London. Oh, Amerika, dari Ya, Amerika. dia biasa pegang kayak Olimpiade, event-event besar lah gitu ya. Oke. Nah, jadi pada saat itu saya juga baru tahu bahwa mungkin karena ini Five Currents dia IO luar, kemudian dinilai gitu ya. Akhirnya kita masuk sebagai koreografer terbaik. Jadi waktu itu ada koreografer J.Lo, Oh. ada untuk yang British Award itu, kemudian ada acara Late Late Show, ya itu ada 5. Salah satunya adalah saya di situ masuk juga untuk artinya tariannya dinilai, garapannya dinilai itu pada saat untuk opening Asian Games. Wih, Ya. luar biasa. Jadi ngalahin koreografernya J.Lo ya. Iya, masuk sama-sama. Jadi Oh. J.Lo juga tampil di mana dinilai dapat predikat terbaik. Kemudian ada acara BET juga. Kemudian ada masuk juga Late Late Show, salah satu kayak acara televisi gitu. Kemudian ada satu lagi dan itu salah satunya yang Asian Games itu saya. Jadi ada 5 nominasi, the 5 best nominasi. choreographer. The best choreographer Iya. untuk seluruh dunia berarti Iya. ya, luar Iya. biasa. Alhamdulillah. Nah, Pak Gon, pada zaman Iya. Pak Gon Iya. itu banyak sekali nama-nama muncul sebagai koreografer dan namanya cukup besar, Iya. semacam Ari Tulang, Iya. terus Denny Malik sendiri, Iya. Acan Rahman, ya. Iya. Nah, sekarang ini dunia tari perkembangannya luar biasa, apalagi zaman K-pop nih, semua pakai dance. Iya. Tapi kok nggak ada sih nama-nama besar muncul ke permukaan? Kenapa tuh? Nggak seperti zaman Pak Gon dulu. Kan sekarang boleh dibilang anak-anak juga demen tuh Iya. nari ini. Mungkin- Tapi kok nama-nama besar yang baru-baru nggak bermunculan? Tetap aja koreografernya yang kalau orang koreografer konotasinya Denny Malik, Ari Tulang. Kenapa? Iya mungkin gini, sekarang itu kan gini, nggak salah juga, tapi kan mereka melihat dari apa yang di luar, mencontoh. Kan kita juga harus punya sesuatu yang original, artinya lo bisa meng-create sesuatu yang dibilang misalnya, ya misal mau dibilang avant-garde atau sesuatu yang kontem, sesuatu yang unik, sesuatu yang berkarakter, sesuatu yang kalau dipegang sama lo pasti ada sesuatu yang berbeda. Ya, boleh sama-sama tari Jawa, boleh sama-sama tari modern, boleh pop, boleh apa, tapi akan beda. Sama juga kayak arranger, ya kayak komposer itu kalau dipegang sama ini pasti akan berbeda gitu. Nah, mungkin ciri khasnya itu yang mungkin sekarang ini hampir sama. Apalagi kan itu cuman ngelihat di luar, oke, ya. Gerak-gerak Jadi gitu. Terus mungkin ada juga yang dia create gitu ya, dia bikin ini masalah apa aja ya, masalah ya ciri khas kali ya. ya mungkin harus ini masalah ajang juga sih ya, mungkin harus tampil di event-event yang memang bisa terlihat secara global gitu ya, di event-event yang besar gitu. Kalau saya ngeliat anak-anak sekarang secara misalnya mau cari apa, penari banyak bagus-bagus, koreografernya juga banyak, walaupun ya itu yang tadi dibilang mungkin ya rata-rata yang koreografi modern gitu atau yang ala-ala K-pop gitu, yang hip hop apa itu, tapi itu nggak salah ya buat saya, itu yang itu malahan buat saya untuk
mereka mau sebagai koreografer, mereka bisa setidaknya tampil gitu ya, mengikuti gaya-gaya luar, ya bagus aja gitu. Cuman itu tadi mungkin masalah mereka harus mencari ciri khas, mencari sesuatu yang orisinilnya apa nih, yang khasnya, originalnya lu apa gitu. Sebagai desainer kan juga gitu. Sama-sama bikin kebaya, tapi kebayanya Avanti kok bisa berbeda dengan yang lain. Sama-sama bikin baju malam gitu atau apa, misalnya tadi, misal macam-macam lah, apapun yang dalam bentuk karya itu, mungkin si kreatornya harus punya sesuatu yang berbeda yang bisa orang lebih apresiasi gitu aja. Lebih menarik perhatian. Iya. Untuk sekarang ini kayaknya kecenderungan itu lagi nggak ada ya, lebih ke ngikutin tren yang Rata ada. aja, rata. Sehingga tidak mencuri perhatian publik. Iya, Karena iya. rata-rata yang ditampilkan hampir sama. Sama. Oh, I Harus ada see. pergelaran-pergelaran, harit bikin berani untuk bikin pergelaran, pertunjukan-pertunjukan yang besar gitu. Itu belum ada ya untuk saat ini ya. Yang di create oleh anak-anak Ya. angkatan sekarang. Ini pengalaman saya beberapa ya. Misal kayak waktu itu saya bikin musikal Kasih Tak Sampai Siti Nurbaya, itu kita pun juga sebagai si senimannya harus cari sponsor. Jadi kita harus berani juga. Maksudnya nggak cuma meng-create, tapi kita mencari dana sendiri, ya mencari sponsor gitu untuk menunjang apa karya kita, pertunjukan kita. Jadi kita juga harus bergerak. Nggak cuma terima order. Lo juga harus bisa meng-create produksi juga, sampai secara finansialnya lu juga harus berani. Itu yang membuat kita jadi diingat dan muncul ke permukaan. Lebih one step forward lah, lebih satu langkah maju, oke. berani, walaupun belum tentu kita juga untung gitu. Tapi artinya untuk menampilkan suatu produksi itu kan biaya. Biaya besar ya. Kalau mau bikin suatu pergelaran itu kan biaya. Nah, Pak Gon, kalau menurut Pak Gon sendiri, bagaimana cara saat ini anak-anak muda tuh lebih suka belajar K-pop dance daripada traditional dance ya? Gimana cara Pak Gon menyikapi untuk agar yang anak-anak sekarang juga, sebetulnya traditional dance itu bisa loh, menarik loh, komersil loh gitu. Karena sejak zaman saya gitu, sejak adanya modern dance gitu, jobnya itu lebih banyak daripada. Kamu awal nari dulu di mana? Di Dufan. Di Dufan. Iya. Jadi lebih banyak jobnya Iya. modern daripada tradisional, bener dong Iya, gitu. benar, iya. Ya, dan sekarang lebih gitu. Di mana-mana orang lebih ke K-pop dance. Nah, gimana tuh menyikapinya? Ya karena di TV-TV kan juga lebih menampilkan yang gitu. Modern kan? Modern, gitu, karena kebutuhan juga untuk latar gitu. Nah, jadi sebenarnya pemerintah ini perlu juga untuk memperhatikan gitu ya, untuk memberikan istilahnya support gitu kepada koreografer atau acara-acara yang berbau budaya gitu. Memang harus melalui event-event yang besar gitu. Ya memang secara komersil itu kayak misal tadi untuk anniversary misal sebuah perusahaan atau launching atau apalah gitu ya, suatu perayaan apa, kecuali yang sifatnya nasional gitu. Nah itu baru yang ada sentuhan budaya tradisinya. Nah itu kebanyakan memang lebih yang modern. Jadi akhirnya ya memang itu, dan itu juga yang lebih gampang diterima kan, lebih cepat. Karena tradisi itu benar ya, kalau lu penari belajar tradisi itu kan nggak bisa sekali dua kali. Lama. Kalau lu nari ini kan bisa ini udah jadi selesai. Nah lu mukalnya aja harus benar. Iya Ya benar. kan nggak gampang. Agemnya, mendaknya apa nggak bisa langsung sekali prosesnya datang, panjang ya. Nggak bisa. Jadi memang itu butuh kesabaran, butuh passion juga dari si koreografer maupun si penarinya. Tapi emang kenyataannya secara komersil ya di mana-mana untuk suatu perayaan, suatu event yang sifatnya cuma buat apa ya, anniversary atau apa ya modern. Jadi akhirnya yang terlihat modern terus. Yang tradisi itu hanya untuk acara-acara yang lebih seremonial, kenegaraan gitu. Iya. Oke, nah Pak Gon, saya dengar Pak Gon itu rajin mengirim utusan keliling Eropa dalam rangka promosi budaya, benar Iya. ya? Ya, alhamdulillah. Itu dari kapan? Itu sampai dari kapan? zaman Pak Harto lagi juga itu Sampai udah- sekarang? Sampai sekarang. Apalagi zaman Pak Harto itu kan kita punya menterinya waktu itu Pak Yop ya. Itu tiap tahun. Iya. Setahun tuh bisa 3-4 kali. Itu apa yang dilakukan di sana? Ya kita bawa ini Grup, tim? Iya, tim pemusik, penari, kalau ada fashionnya, model juga, desainernya waktu itu ada Iwan Tirta, Prayudi gitu. Itu kita ya satu Tampilkan? ditampilkan Di sana? Di sana. Eropa? Iya, Keliling hampir ya? Semua Eropa. Iya. Itu siapa yang membiayai? Itu negara. Negara ya? Gitu. Dari pariwisata, dari dulu ada istilahnya Badan Pengembangan Ekspor ya, atau dari malah dulu aku ingat banyak dari BPN sama dari pariwisata. Oh,
Oh gitu. Jadi event-event sama Dinas Kebudayaan DKI. Oh. Jadi waktu itu karena gubernurnya juga yang memang ya mungkin idealis dan semarak di zaman itu, dari zamannya mungkin sebelum Pak Sutioso ya. Saya ingat saya itu paling banyak waktu di zaman Pak Sutioso, kemudian Bang Foke, Fauzi Bowo. Nah itu sering banget kita setahun bikin misi. Jadi pada saat itu memang Indonesia itu untuk promo kebudayaannya kenceng dan bagus, dan benar-benar kita dikurasi. Jadi nggak sembarangan dipilih, dan nggak cuma saya aja, banyak grup lain juga. Tapi artinya yang nari, koreografernya, packagingnya tuh benar-benar memang sangat keren. Nah itu memang kita agak sekarang kehilangan momen-momen udah hampir di 4-5 tahun ini, atau nggak ada. Ya sebelum COVID lumayan, tapi setelah COVID ini sampai Belum sekarang ada lagi. belum ada yang berani bikin misi kebudayaan di gedung teater ya. Oke. Bukan sekedar cuman di pelataran, di tempat pameran exhibition, enggak, di gedung teater, di panggung yang benar ditonton layaknya pertunjukan Di luar negeri sana di ya. luar gitu. Itu udah Nggak ada lagi ya. Sebenarnya biayanya nggak besar ya, tapi saya juga ngerti. Ya saya berharap sekarang dengan Kementerian Kebudayaan kan dipisah nih sekarang pendidikan sama budaya sama pariwisata, itu kalau bisa ya digalakan Disatukan lagi sehingga promosi ke depan makin bagus. Dan teman-teman seniman kita juga dikasih kesempatan dan dikurasi Oh, oke. gitu untuk koreografernya, penarinya, karena ini kan bawa nama Indonesia, kita kan duta ya, delegasi, kita ada satu kebanggaan kalau di luar tuh kita nih mewakili Indonesia, Memperkenalkan budaya kita. jadi harus bagus, tampilnya harus bagus, harus bener gitu. Oh, nah ngomong-ngomong soal pembiayaanmu Iya. dalam keliling dunia, Iya. pernah nggak sih mengalami hal yang wah gue dapet dana besar untuk ini, ternyata ujung-ujungnya money laundry, pernah nggak sih? Money laundry, aku nggak tahu tuh, nggak tahu. Tapi rata-rata kan kalau waktu itu sama pemerintah ya, baik sama dinas, artinya dari DKI, pemerintah daerah DKI, artinya Jakarta maupun misalnya kementerian. Pada saat itu kan memang dananya udah ada, ya udah kita mengikuti dari dana yang memang sudah dilokalisasi berapa gitu kan. Gitu. Jadi waktu itu aku nggak ada kayak gitu. Mungkin kalau di swasta kali ya, di swasta, tapi nggak rata-rata sih. Saya selalu yang ngirim itu semua pemerintah. Pemerintah. Jadi, ya. punya dana sekian, kita menyesuaikan. Oh ya, kita bisa bawa satu grup nih dengan sekian penari, pemusik dan sebagainya gitu. Nah itu kita kangen tuh suasana yang kayak gitu. Jadi penari satu grup gitu ya. Waktu itu bisa sampai 24. Minimum bisa 16 orang pemusik dan penari, bisa sampai 30-60 orang tadi yang saya bilang. Iya. Incheon Korea kita berangkat ke sana. Itu kan benar-benar bisa bikin sesuatu yang menarik gitu, karena penarinya nggak cuma 2, 3, 4 orang gitu ya. 60 orang, Bisa kolosal ya. Iya gitu. Kita bisa bawa pemusik juga. Kalau misalnya ada fashionnya, apalagi dulu zamannya Mas Iwan ya, Iwan Tirta, kemudian Mas Prayudi gitu-gitu, itu sampai kemana-mana keliling itu, ke Amerika gitu. Nah itu keren banget gitu. Sampai model aja kita bawa dari Indonesia. Jadi bangga ya, kita waktu itu kan model-modelnya juga yang wah Indonesia banget gitu, Asia banget gitu, Asia look gitu. Siapa aja tuh? Wah zamannya Oki, Kintan, Rati Sanggar, Sarita, Vera, apa pokoknya zaman-zaman itulah keren lah. Terus desainernya itu ada Prayudi, almarhum Iwan Tirta. Jadi kangen ya momen itu ya. Momen Sekarang itu. belum ada lagi ya Pak Gon. Nggak tahu tuh kenapa gitu. Terus juga kita juga bawa. Masalah dana kali Pak Gon. Tapi kan setahu saya dana untuk pertunjukan misi kebudayaan itu nggak sampai miliaran. Iya. Tapi kok nggak ada sekarang gitu ya? Untuk produksinya ya, di luar promonya. Kalau promo kan tergantung. Dulu Mungkin ini Pak Gon. Jadi dana yang ada dialihkan ke IKN gitu. mungkin. Nah ini kangen lah, tapi mudah bisa dilihat sama pejabat-pejabat kita yang terkait gitu ya. Ya jadi- dibikin lagi lah, karena zaman itu kok bisa. Nah, zaman itu bisa, kenapa sekarang nggak gitu ya? Nah kenapa bingung kan? ya, Kadang makanya- itu nggak besar biayanya. Sekarang Menteri Pariwisata siapa? Bu Widi. Bukannya siapa yang ganteng itu? Ibu Widi. Kok jawab Alves sih? Yang sekarang yang Kalau ganteng, kebudayaan kan yang calon gubernur siapa? Yang dulu sempat calon wakil gubernur? Sandiaga Uno bukan? Udah selesai dong. Oh, udah selesai. Bu Widi Sekarang Bu Widi. Di lobby dong. Oh iya ya, artinya di situ ada sebenarnya sekarang sebenarnya kalau acara-acara kayak gitu di kebudayaan sekarang kan dipisah. Nah, berharap ini Pak Fadli ya sebagai Menteri Kebudayaan ya kalau bisa ya itu digalakan lagi, dibikin programnya gitu. Tentunya juga ya dengan pariwisata harus sama-sama tuh. Nah, Kepentingannya biar budaya kita kembali lagi di mancanegara tuh Pokoknya bersinar. sebelum COVID masih oke tuh. Saya waktu itu masih di era Pak Jokowi ya, dapat ke Rusia, dapat ke Berlin, dapat ke kemana lagi, ke beberapa negara lah waktu itu. Kita ke Hong Kong, kemudian
ada 4 negara waktu itu sempat sebelum COVID ya. Setelah itu nggak ada ya Setelah sampai itu, sekarang ya? sampai sekarang gitu. Oh. Jadi kayaknya abis COVID sampai sekarang masih prihatin ya. Oh gitu. Nggak tahu kenapa. Hatinya panjang. Panjang ya. Nah, Ya. Pak Gon, untuk seorang koreografer, nah kalau sekarang lihat musisi-musisi sekarang, artis-artis sekarang, anak-anak muda sekarang, siapa kira-kira yang paling menarik perhatian Pak Gon untuk berkolaborasi? Untuk artis. Iya, untuk artis Artis apa? sekarang. Penyanyi, pemusik. Pemusik siapa saja? Pemusik kita punya masih orang-orang lama lah, Yovie Oh, gitu? Widianto. Nah dia kan sekarang staf khusus presiden ya. Itu kemarin abis kita ketemu gitu, istilahnya audisi dengan Yovie, audiensi kita bilang ya, audiensi ya. Kita paparan lah, bertukar ide, pikiran, karya, apa yang kita bisa buat gitu ya, untuk disampaikan kepada Bapak Presiden. Nah, jadi masih orang-orang lama yang punya idealisme gitu, kayak Erwin, kemudian Yovie Widianto, kemudian kita ada Ani Rianto ya, sebagai yang muda nih sebagai komposer. Kemudian penyanyi-penyanyi kita punya banyak sekali gitu yang juga bisa nyanyi-nyanyi, maksudnya nggak penyanyi pop tapi yang ingin Pak Gon kolaborasi ya, saat orang ini. lama Titi DJ. Kalau yang baru-baru sekarang, Saya lihat yang baru ini, saya benar-benar saya suka secara pribadi, bagus, look semua, suaranya itu Lyodra. Iya, yang baru. So harapan Pak Gon apabila ada project ingin melibatkan si Lyodra untuk Untuk yang muda. Oh, Tapi I kalau see. secara untuk kemampuan bernyanyi yang bisa di-collab, bisa diajak bekerja sama dengan segala macam konsep yang begitu bermacam-macam, yang bisa menerima dengan nggak sekedar cuman menyanyi ya, Oke. bukan karena suara, tapi dia juga bisa berteater, bisa berkoreografi, bisa apa ya, itu masih Titi DJ, masih yang lama-lama Tetap lah. orang lama ya. Orang lama juga gitu. Soalnya kliknya sama mereka-mereka. Ngarahinnya juga gampang karena udah ngecun. Misalnya kita karena ya udah sekian puluh tahun gitu ya bekerja sama, berteman, jadi lebih ngecun. Vibrasinya sama. Ya, yang muda-muda juga ada. Yang muda-muda juga ada siapa ya? Ya tadi penyanyi baru Lyodra sih kalau saya. Yura, Yunita. Ya mungkin gitu, tapi saya baru kalau tadi tanya secara Kliknya pribadi, baru Lyodra ya. Baru Lyodra. Ya berharap nanti ada project bersama ya. Iya. Nah, Pak Gon ini boleh dibilang dunia koreografi udah, seni peran udah, nyanyi udah. Maruk ya? Maksudnya gitu, udah bilang ke Maruk ya? Sebetulnya apa sih yang maunya? ingin? Pencapaian apa sih? Apa karena udah lah, yang penting cuan. Enggak gini, cuan tapi komit. Gitu Nah, dong. oke. Nah, kan situ nggak komit. Sini nyanyi oke, nari Ya, oke. enggak, maksudnya gini, komit dalam arti kata lu lakukan dengan baik. Misal lu sekarang sebagai host, sebagai pembawa acara. Oke. Kemudian besok diminta main film sebagai pemeran utama, kenapa enggak? Tiba-tiba lu dapat order ke luar negeri, lu sebagai director atau lu sebagai performersnya, kenapa enggak? Misi kebudayaan. Yang penting gue bisa Iya. dan punya kapabilitas. Iya, sanggup. Jangan cuman mau itu tapi lu nggak maksimal. Nah, buat saya yang penting lu sanggup, lu komit, bertanggung jawab, kenapa enggak? Jadi buat saya rezeki itu ngikut. Oh. Jadi yang dibilang seniman sejati itu adalah dia karya dulu. Artinya dia suka, passionnya di situ, bukan soal duit. Duit iya, kalau enggak gue kesini pakai apa dong? Benar. Ya kan? Nah, Pak Gon, sekarang ini aku pernah diminta mengajar tari di sebuah kampus. Oke. Terus tiba-tiba Lu anak UNJ bukan? aku UNJ enggak? bukan. Lu otodidak juga? Apanya? Narinya. Ya, Otodidak. aku dari Tapi dari Dufan tuh banyak yang Iya, berhasil. Studio Winda, Fantasi. ya kan, Dede, semua banyak. Anggun C. Sasmi. Iya, Iya kan, dari Dufan Dufan, pertama tuh iya. zamannya Paulus, zamannya Iya. Masto, itu masih Iya, keren. Masto. Iya, Ya. keren. Oke. Nah, waktu itu aku ngajar. Tiba-tiba ada anak-anak mahasiswi itu yang, Kak, aku pengen dong jadi penari kayak di TV. Gimana sih caranya? Nah, saya bingung. Jawabnya gimana? Nah, Pak Gon sebagai koreografer nih, gimana sih step yang harus dilalui anak-anak itu sebagai pemula untuk bisa meraih jenjang ke yang lebih komersil gitu? Bikinin workshop, bikinin kelas. Kalau di saya gitu. Saya sempat beberapa kali bikinin kelas buat mereka, siapa aja gitu, yang dari elementer, yang maksudnya dari yang baru, yang awam, silakan nanti kesaring. Oh, Kita gitu. kurasi, iya. Jadi lu nggak bisa instan juga gitu. Maksudnya ini kan kalau tampil kan karya, lu jangan bikin malu karya gua. Orang tahu ini
koreografi gue, kemudian kalau lu ngelakuin yang nggak bagus, kan gue juga yang jelek. Jadi lewat itu, lewat. Berarti harus belajar dulu ke ahlinya. Iya, kalau aku gitu. Ada kelas iya. yang dibuka. Iya, artinya- Rutin. Enggak rutin. Pada Nah, saat buat memang ada mereka- momennya gitu, aku pernah berapa kali bikin workshop buat siapa aja boleh ikut. Oh, I Dari situ see. akhirnya ada beberapa penari yang akhirnya ikut terus ke saya, gitu. Karena dia bisa melewati masa itu dan sudah teruji dan ya, akhirnya dengan jadi sendirinya, iya. Akhirnya jadi Karena penari nari itu kan profesional. macam-macam, ada yang cuma mau ikut-ikutan, ada yang Hobi. jadi profesi, hobi, ada yang ada temennya atau apa ya cuma senangnya tapi dia bukan untuk komersil kayak gitu. Ada yang benar-benar memang dia mau cari duit di situ jadi profesional gitu. Nah, sekarang kira-kira pesan Pak Gon untuk para penggiat tari, koreografer muda yang ingin berkiprah secara profesional di dunia entertainer ini apa? Kira-kira kiat-kiatnya Untuk dari menjadi Pak seorang Gon, koreografer. koreografer dan profesional, secara profesional ya. Artinya gini, harus banyak baca ya satu. Kemudian banyak, kalau sebelumnya bisa magang di mana-mana itu bagus ya. Artinya belajar itu kita nggak ada batas usia. Oke. Kemudian banyak baca, banyak berkolaborasi, banyak bekerja sama dengan orang-orang yang tepat gitu ya. Kemudian berani ya, bikin sesuatu yang baru gitu. Mau jelek mau bagus itu karya kita. Kita bertanggung jawab dengan karya kita dan jangan plagiat. Ini banyak koreografer yang nyontek, yang ngambil karya orang, koreografi orang, sekostum-kostumnya, semusik-musiknya dipakai, diambil, tapi mengatasnamakan dia. Karya dia Karya itu, yang nggak boleh, itu banyak. memalukan Oh sebetulnya. itu banyak. ya. Saya juga banyak kejadian kayak begitu. Oh. Dan tarian ya udahlah gitu. Ya, kan di sini nggak bisa dibawa ke pengadilan mau dituntut apa undang-undang nggak ada ya. belum jelas. Jadi ya udahlah gitu. Itu sekostumnya, selagunya itu kan setahu gua itu lagu cuma lu yang punya, lu yang bikin gitu kan. Saya banyak lah lagu saya tuh hampir lagu-lagu yang saya pentaskan itu lagu-lagu yang kita buat sendiri. Ada arrangernya yang aku memang minta dibuatkan, dan itu tidak di umum ya, artinya tidak dijual, tidak dikomersil. Lagu itu tidak ada di pasaran. Kalau ada di pasaran silakan lu mau pakai gitu. Ada di YouTube gitu, pakai aja gitu. Tapi ternyata dipakai orang. Itu kan bisa ada ya saya dikirim di apa kan bisa gitu. Atau mungkin karena Pak Gon adalah salah satu istilahnya, salah satu apa ya, salah satu icon sehingga Kayak Rato Jaro yang opening Asian Games itu kan juga sebenarnya nggak boleh dipakai. oke. Itu kan aransemennya saya dan Steven waktu itu bikin gitu musiknya. Tapi ternyata Ya udah. dipakai di mana-mana. Udah di sekolah-sekolah. Bahkan mereka gini, terima kasih ya Om Denny, Kak Denny. Kita sekarang Rato Jaro atau Saman nggak harus live. Nggak monoton. Punya yang playback. Oh. Kan harus ada pakai syekh kan, yang aslinya kan live kan. Assalamualaikum. Iya. Ada syekhnya gitu kan. Sekarang nggak harus Sudah ada playbacknya, recordingnya. orkestra lagi kan, keren. Oh. Nah, tapi aku bilang ya udah. Akhirnya jadi kalau di lomba-lomba Tadinya semua pakai iya, itu. Awalnya izin lama-lama. Lama-lama ya, nyebar. terserah Dapat deh. dari mana itu masternya? Di itu aja apa di Download? Oh. Oh. Kamu buka itu opening itu kan Asian Games. Oh iya, udah tinggal download ya. Assalamualaikum kami ucapkan Oh itu pada sebetulnya undangan yang ini ya Pak Gon yang create Iya, sendiri ya? walaupun itu udah ada pakemnya, artinya secara musiknya udah ada, tapi kan di aransemen Ulang. Dan, dimodernisasi. Iya, terus ketukan-ketukan gendangnya apa segala macam itu secara instrumennya gitu kan, itu saya sama Steven waktu itu bikin. Jadi bangga dong karyanya Nggak bisa. apa-apa, malah saya ambil positifnya gitu. Walaupun nggak dapet Jadi gini, royalti. jadi kalau misalnya orang bilang ya udah, artinya kan tarian saya diterima dan banyak yang seneng, ambil berkahnya aja gitu. Karena lu mau apa, mau ribut, mau apa kan capek. Susah juga Iya, ya. kayak penari, cabut-cabutan penari, susah. Mau Lu- ngekit lu- satu nggak Pasti lu mungkin. ngalamin juga kan, lu hanya boleh nari di sini. Lah, sepanjang Ih. gua nggak bisa eksklusif, gua nggak bisa bayar lu secara eksklusif. Ya hanya gue per akan proyek, kesana ya kemari. gimana? Benar. Kan nggak bisa dong. Iya. Gitu. Jadi, Ya sudah lah ya. ya kan orang kerja, bisa kalau lu sebagai sekretaris yang emang setiap hari harus masuk, ya lu per bulan gaji. Tapi kalau dia cuma kerja per proyek, terus lu bilang pada saat lu nggak ada proyek, terus lu nggak boleh kemana-mana, sedangkan lu harus nggak ada pemasukan gimana? Nggak susah. Kita harus kesana Iya, kemari. kan banyak juga koreografer yang akhirnya pada musuhan karena penarinya kesana. Kalau buat saya, Oh gitu. ya udah nggak apa-apa. Ya sudah lah ya, namanya orang cari duit. Kita ya. juga Ngapain? ngerasain nari di mana-mana. Maksudnya nggak ada kan koreografer, lu nggak boleh nari di sini ya. Iya. Padahal dalam hati lu, Ih. gue kan sama lu gue cuma Iya, gua kan part-time. aja. Iya. PY boleh Iya, dong. PY suka-suka Oke. gue dong. Oke. Sip. Ya, nah, Pak Gon, asik Panjang ya. banget. Nah, ngobrolnya Panjang ternyata ya. asik banget ya. Tapi Terus salah satu yang ini, maestro juga. Asian Games. Oh. Yang membuat Asian Games menjadi begitu menggelegar. Nah, nanti kita tanya tuh sama yang di sana ya. Biarkan dia Sama menikmati. almarhum Dinan, aku miss him very much. Siapa?
Dinan, Jebak Dinan. Fashion. Oh. Dia kan juga yang bikin kostum yang buat Kostum-kostum ya. Oke. Garuda itu. Pak Gon. Iya. Sekarang kita udah ngobrol panjang lebar dan juga bahkan kiat-kiat untuk para pelaku muda ya. Iya. Sekarang saya punya 7 pertanyaan. Waduh. Pak Gon harus jawab secara spontan, cepat Iya, oke. ya. Oke. Gerakan modern atau tradisional? Tradisional, Setia pada satu style atau dinamis? dinamis, Pop atau disco? pop, Stick on the plan atau improvisasi? improvisasi, Koreografi solo atau grup? grup. Style tari tahun 80-an atau 90-an? 80-90 sama sih. Oh sama ya. Lebih enak bekerja dengan profesional atau pemula? Profesional, Profesional. Oke, kita bahas satu persatu. Gerakan modern atau tradisional? tradisional. Kenapa? Lebih sulit. Kan lebih sulit. Tapi Rogo Sukmonya itu beda. apa? Rogo Sukmo. Rogo Sukmo. Ini ya dari dalam ya. Oh, itu rasanya beda ya. Modern lebih ke fisik aja. Ah. Kalau tradisi itu ada roh. Ada rohnya ya. Gimana kita begini aja udah Kalau susah ya. ini bisa jadi leher kan. Iya, itu beda. Itu, Oh, beda ya. mistiknya apanya gitu. Berapa banyak tarian tradisional yang Pak Gon kuasai? Saya hampir semua tahu dan menguasai walaupun nggak perfect, tapi kita sebagai koreografer harus tahu. Oke. Mendaknya Jawa, ya Jawa alusan, yang gagahan, Bali itu dibagi lagi berapa, Sumatera itu Melayu dibagi lagi berapa, yang gerakan ini seperti apa, yang tradisi Jawa Barat juga dibagi ada beberapa. Ya kita harus tahu secara ininya, walaupun kita tidak melakukan dengan perfect, tapi kita harus tahu secara pakemnya, karena kita mau meng-create kan, jadi nggak asal. Nah, menurut Pak Gon, gerakan tradisional daerah mana yang paling sulit dilakukan? Jawa. Jawa ya. Iya. Kenapa? Karena itu. Pakai Rogo Sukmo tadi. Iya itu maksudnya emosi itu segala macam tuh ditahan, benar-benar harus menjiwai supaya kamu tidak terlihat artificial. Gerakannya juga harus seiring dengan nafas. Iya, sama Bali, sebenarnya Bali juga sulit. Bali sulit ya. Cuman Bali itu lebih Dinamis. gitu ya. Kalau Jawa itu yang Lebih benar-benar yang lembut. alusan ya. Nah. Itu itu gila, itu bisa 1 jam juga kamu nariknya gitu ya, dan itu bisa bercucur keringat. Kesannya kayaknya gemulai tapi bisa berkeringat. Iya dan loh. Capek sekali karena harus mendak. Kamu tahu kan penari? Iya, benar. Ini kaki kamu, ini otot paha kamu harus kuat gitu ya. Terus ya gitulah. Begini aja itu lama gitu. Iya. Saya latihan itu capek sekali Pak Gon. Benar. Oke, setia pada satu style atau dinamis? Tadi bilang dinamis ya. Pop atau disco? Ya hampir sama sih. Hampir pop sama, disco ya. Lebih- Yang pop lah. Lebih Yang pop ya, lebih tradisional sebetulnya ya. Enggak, tadi tradisional, tapi yang baru itu kan kita bilang pop. Kalau ada yang baru yang ngepop, ya nggak apa-apa dong, karena selalu di mix kan, selalu collab. Stick on the plan atau improvisasi? Improvisasi. Koreografi solo atau grup? Grup ya, lebih Karena asik grup ya. maka saya lebih suka kalau terima orderan yang kolosal. Terakhir saya pegang yang 12.000 penari atau dancer untuk 100 tahunnya NU, itu 12.000 orang. Wow, Seru kan? itu nari bareng. Wow. Waktu Asian Games itu kan hampir 5.000 penari. Pernah tampil solo? Solo, saya nggak pernah. Nggak pernah ya, selalu grup ya? Iya. Style dari 80-an atau 90-an? Hampir dekat. Dekat ya? Dekat, 80-an. Dan stylenya nggak banyak berubah ya? 2000-an yang udah K-pop, benar-benar asli K-pop yang K-pop. lebih gitu. Walaupun tidak salah, tapi artinya udah, makanya lebih ke modern. Anak kita lebih suka dengan yang luar lah. Apresiasinya Dulu udah juga beda. kita suka, tapi kita ya mungkin guru-guru kita atau orang-orang tua kita nih yang senior-senior bilang, lu belajar juga yang tradisi ya, lu cinta juga dengan budaya Indonesia ya gitu. Jadi kita ada yang nahan. Jadi akhirnya kita belajar. Kalau sekarang kan udah lepas. Ada ginian kan sekarang, jadi udah gue ngikutin aja. Permintaan itu ya udah gitu. Nggak salah, tapi ya cuman sesaat kayak gitu. Sesaat ya. Oke. Nah, lebih enak bekerja dengan profesional atau mengajari bibit-bibit baru Aku untuk orangnya agak nggak menjadi sabaran. profesional? Sebenarnya agak nggak sabaran. Oke. Tapi yang baru-baru itu contoh waktu Asian Games yang Ratu Jaro itu 1.500 itu penari amatir, pelajar itu bukan profesional. Oh gitu. Malah di situ tantangannya. Kalau profesional buat saya nggak ada tantangan. Udah biasa Iya, lah ya. karena profesional kan lo dikasih Diajarin jadi. dikit jadi gitu ya. Sama orang yang mungkin baru pertama kali nari depan umum, baru tahu ketukan, itu tantangan buat kita. Jadi stresnya itu Luar biasa. Wow. Dan itu sempat mengajari 12.000 12.000 anak banser. dancer. Atau Berarti penari amatir ya? amatir, orang umum. Kita Butuh latih. berapa waktu lama? Wah, hampir sebulan. Sebulanan. Waktu Asian Games itu 5 bulan. 5 Karena kan pelajar nggak setiap hari kan. Karena katanya pernah ngajarin TNI juga. Oh iya, TNI. Itu diajarin apa? Iya,
diajarin, dibikin tarian. Tarian. 400 500 taruna ya, Oh, di ya? Akpol, di Akmil, kalau Praspa apa itu HUT segala macam di Halim apa. Sering. Tingkat kesulitannya bagaimana? Kesulitannya ya tapi tantangan buat kita untuk para pelatih itu senang ngelatih Seneng yang ya, kayak gitu. justru yang dapat kayak Kalau gitu. tuh. Akmil Akpol itu lebih nurut. Oh gitu. Karena kan keseragaman itu kan wajib. Oke. Tak nengok apa kan semua kan mereka udah terbiasa. Oke. Ya kita bikin tarian juga yang sesuai dengan ya Ari nggak yang gemulai enggak, tapi artinya nengok apa semua angkat ini sama, ininya sama, langkahnya sama kan wajib kalau di militer. Nah itu lebih asik sebenarnya. Oh gitu. Ya, Jadi wajib. walaupun amatir, Kalau mereka nggak sama itu yang gampar tuh yang marah bukan kita. komandannya ya. Bimbingnya. Oh, gitu. Kita sih nggak mungkin. Oh gitu, nggak Kita mungkin tega. gaplok ya. Kita nggak tega. Tapi komandannya yang Nggak gaplok. apa-apa, Mas ini emang harus begitu. Pak, jangan galak-galak, jangan. Nggak apa-apa, udah biasa. Kan begitu kalau di lu sebagai taruna udah biasa itu. Biasa galak-galak. ya. Lu nggak ngangkat kakinya nggak sama, tangannya nengoknya apa semua gininya nggak. Wah, benar-benar sampai yang Pak gitu. jadi kalau kita bikin gerakan yang ya nengok bro, sama asik. Iya. Walaupun kaku ya, Ya. ya nggak apa-apa. Makanya kita juga bikin gerakan yang dinamis dong. Yang march gitu. Gitu keren. Wih. Konfigurasi gitu. Langkah kan mereka udah biasa kalau langkah, ya kan? Itu untuk acara juga. Ya, Untuk tampil di mana HUT itu? TNI di Halim berapa kali, untuk Akpol, Praspa, ulang tahun Polri, banyak banget. Saya pegang juga untuk acara Besuan Jarum 7 tahun berturut-turut. Oh. Itu Besuan Jarum itu kan hampir 500 lebih siswa yang dapat Beasiswa. dari Jarum, ya? Foundation. Nah, itu dikumpulin di satu tempat di Semarang, kita bikin setahun sekali. Menurut Pak Gon, part paling sulit di saat Pak Gon ngajarin siapa? Ngajarin siapa ya? Ngajarin anak-anak. Sabaran. Gak sabaran ya. Pernah ya? Sampai gini, ayo sayang. Padahal udah marah nih mungkin. Terus sampai salah lagi, gua ini ya. Udah mendelik Tapi gitu kan ya. anak kecil ya, masa gua tampol, gua pukul nggak boleh kan. Tapi gini, ayo sayang, ulang lagi ya sayang. Oh, Matanya gitu gini ya. ya, yang benar ya. Mama papanya di belakang gitu kan. Ayo. Tetap harus, tapi Ayo, matanya jangan- mendelik ya. Jangan lari sana sini ya. Ayo, baris yang benar. Udah. Sabaran sebenarnya gua sama anak Udah ya. kecil. Pernah ya? Acara apa Banyak, itu? Banyak. Acara apa? Sherina pertama kali itu ya saya. Petualangan Sherina. Yang sebelumnya malah klipnya. Oh. Iya, itu Sherina Capek ya? ngajarin nari, koreografi itu masih SD kelas berapa dia? Kelas Sherina masih kecil banget Iya. kan? Itu Oh, aku. oke. sama Luar biasa. Mira Lesmana waktu itu kan sama Riri itu pertama kali klipnya. Aku. Wah, luar biasa. Pak Gon, terima kasih loh. Oke, sama-sama. Sharingnya, wah luar biasa. Sebetulnya Ternyata ya Rere penari loh dia. Maka dia tahu semua tuh isi-isinya. Dulu. Produksi itu kayak apa kalau mau bikin tari. Dia koreografer juga, pelatih juga. saya berawal dari nari, tapi ternyata akhirnya saya lebih cocok di MC nih karena Ya kayak Meto. karena ini Pak Gon masalah dengan ingatan saya. Iya. Jadi Meto tuh juga gitu. Iya, kalau Apa gitu. nah, kalau nari kan harus memorinya nih. Sementara saya sadar betul bahwa Iya. memori saya nih kayaknya saya lebih ke MC aja deh gitu. Karena mereka cerdas kasih gerakan langsung jadi. Nah, gue harus berkali-kali. Itu yang membuat Tapi saya kalau ngomong cepet ya. nah itu dia. Karena kalau host pembawa acara tuh harus nggak boleh nggak boleh. Dia harus nggak boleh tuh. Itu pantang itu. Haram itu. Haram. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Bukan kalau yang pemikir tuh nggak bisa jadi Nggak host. bisa ya? Karena kebanyakan nggak bisa. Lo harus cepet nyambernya, iya kan? Iya. Ya, oke. Iya. Nah, terima kasih loh Pak Gon masukannya. sama-sama. Dan luar biasa sekali hari ini kita ngobrol banyak dan dapat Iya. ilmu banyak dari Iya. Pak Gon ya. 4 jam ya kayaknya ya. Sebetulnya pengen sebetulnya pengen ngobrol lebih banyak lagi Iya. tapi durasi. Ntar part 2. Pak 2, amin. Masih mau kan datang ke sini kan? Oke, nah Lo fashion tuh seru loh. seru ya. Nanti kita bahas Gua ya. termasuk koreografer muda. Zaman itu Rudy Wawar, Guru Soekarno Putra, Dodi Haikal, gue termasuk yang muda. Jadi dulu ada namanya Bu Pujo. MC itu selalu kalau manggil saya pakai muda. Karena gue paling kecil dari semua koreografer di zaman itu. Udah pegang show-nya Iwan Tirta, Prayudi, Bian pertama kali, Gea, semua. Soalnya dia juga. Sampai Peter C, almarhum udah pernah. Dia? Nggak tahu kan Peter C siapa? Proyeknya dia pakai Pak Gon nggak?
Dulu kan namanya LPM lah ya, namanya apa lomba perancang mode yang namanya apa segala macam kan kita. Kita semua Salah ya. satunya ya Bapak itu. Berarti part 2 nanti masalah tentang fashion iya, ya. ngajarin model dari zaman Tika Darsi almarhum Eni Sukamto, bayangin. Jadi dulu gini, kalau gua mau ngajarin mereka bilang gini, Dek Deni gitu. Gimana nih koreografinya? Ya gini Mbak gitu. Modelnya Nani Sakri, almarhum Eni Sukamto, Tika Darsi. Gua anak kecil suruh jadi koreografer fashion. Desainernya Luar Iwan biasa. Tirta. Wah, seru loh. Tapi ternyata luar biasa ya, Denny bisa, Pak Gon bisa melewati itu semua ya. Oke, berarti Pak Gon ini seorang penyanyi, Iya. pemain film, koreografer, atau pebisnis. Gue jualan di baju aja deh, buka warung. Gue dulu punya Sorabi loh, warung Sorabi. Oh ya, pernah punya Iya, juga. Ya, iya. pebisnis berarti ya. Ya. Jadi sebetulnya apa ini dari Sebenarnya keempat apa ini? aja cari duit aja, yang penting halal ya. Apa aja. Enggak, dasarnya orang-orang seperti kita ini nggak bisa diem. Oh gitu. Pokoknya kalau lu bilang kayak lu kan awet muda, Ah. awet muda, karena kita nggak bisa diem. Ya kan, sih. kita maunya create aja, create. Mau apa aja. Saya tuh bantu anak saya waktu COVID, dia bikin dasar-dasar piyama, gue jualan walaupun cuma harga 75.000, 50.000, sampai orang gini, "Nih Mas Denny, lah ini kan ininya apa Anak produknya, gue. anak emang kok Mas Denny mau, emang nggak boleh ya Bu?" Kenapa kayaknya kalau kita jualan di bazar, di apa pameran gitu, Ya. kayaknya orang nggak percaya, gue ngebungkusin, gue seneng. Seneng ya, Iya, apalagi apalagi- bantu anak sendiri. Iya, jadi kenapa gitu? Kan nilainya Iya. tambah, Iya. pembeli langsung Iya, jadi ramai. sampai Inakraf apa Nah, tuh aku sama jualan. loh, Pak Gon. Jualan Saya bantal. pernah waktu itu bazar artis kan, Iya, iya. saya dapat boots karena saya MC, saya dapat Iya, boots. Adik saya, barternya ngebut ya. iya, adik saya ini jualan lontong sayur. Depannya Mbak Eva Arnas jualan lontong sayur juga. Nah, Lo tuh. tahu semua pembeli ngantri ke Ya, pasti sana, ke sana dong. nunggu dia habis, baru ke tempat gue. Tapi habis kan? Habis Ya, juga. alhamdulillah ya, rezeki Tapi nunggu mana. dia dulu. Oke, Pak Gon. Ya, oke. Anyway, berarti fix mantap Pak Gon ini seorang entertainer. Iyalah pokoknya. Ya, entertainer ya. Gitulah. Ya, walaupun bisnisnya juga berkutat dengan entertainment Iya, ya. iya. Ya oke, fix mantap. Dan sobat mantap, itu perbincangan kita bersama Pak Gon dan kita berharap nanti the next Ya. kita bisa ketemu lagi dan ngebahas tentang dunia yang lain ya. Oke, uka-uka maksudnya. Oke, oke, saya Mas Rere dan Saya Denny Malik. Gak Kuku, au au.